Kisah Simfoni Cinta dan Luka. Randy dan Salsa. Bab 2. Janji di tepi sawah. Matahari condong ke barat. Sinar keemasan jatuh miring di hamparan sawah, membuat bulir padi tampak seperti lautan emas yang beriak pelan ditiup angin sore. Dari kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar, bercampur dengan pekikan anak-anak yang masih bermain di sungai kecil di belakang SD Negeri Cigurame. Bau tanah basah bercampur wangi rumput dipotong, menambah kesan sore yang hangat. Randy berjalan di pematang, sepatu hitamnya sudah penuh lumpur setelah berlari bersama teman-teman. Ia menoleh ke belakang, melihat Salsa berjalan pelan sambil mengangkat rok seragam agar tidak terkena lumpur. Tas lusuhnya ia tenteng di tangan. "Cepetan, Sal. Kalau lambat, keburu gelap," panggil Randy, nada suaranya setengah memerintah tapi juga khawatir. Salsa mendongak, matanya menyipit terkena cahaya senja. "Aku takut jatuh, Ren. Jalannya licin." Randy menghentikan langkah, kembali ke arahnya, lalu mengulurkan tangan. "Pegang. Kalau jatuh, aku yang tanggung." Salsa ragu sebentar. Di balik keraguannya, pipinya merona. Ia mengulurkan tangan kecilnya, menggenggam jemari Randy. Keduanya berjalan di pematang sempit, tangan saling terikat, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tiba-tiba suara sinis terdengar dari belakang. "Ih, mesra amat. Kayak orang pacaran aja." Itu suara Guntur, yang bersama Farel masih kesal karena siang tadi dipermalukan. Salsa langsung melepaskan tangannya, wajahnya memerah. Bukan begitu," katanya gugup. Randy menatap Guntur tajam. "Kamu nggak capek ngejek terus? Kalau berani, sini tanding lagi." Farel tertawa keras. "Santai, Pangeran Padi. Besok aja. Hari ini biar kalian pacaran di sawah." Salsa menunduk, genggamannya pada tas semakin erat. Randy menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. "Sal, jangan dengar mereka. Anggap aja angin lewat." Salsa tersenyum tipis. "Aku udah biasa, Ren. Orang miskin itu selalu jadi bahan ejekan." Randy menghentikan langkah. Ia menatapnya serius, ada nada hormat dalam suaranya. "Jangan pernah bilang gitu lagi. Kamu pintar, kamu kuat. Orang seperti kamu nggak pantas diremehkan." Salsa terdiam. Suara sungai mengalun, memecah keheningan. Ia menatap Randy lama, lalu berkata pelan, "Kalau gitu, janji ya, Ren. Kita nggak boleh ninggalin satu sama lain. Walau miskin, walau kaya." Randy mengangguk mantap. "Janji. Kita teman selamanya." Dari semak pinggir sawah, beberapa anak lain yang ikut mengintip bersorak jahil. "Weh, janji. Janji kawin tuh." Salsa menjerit kecil, melempar segenggam lumpur ke arah mereka. Anak-anak itu kabur sambil tertawa. Randy ikut tertawa, lalu mendekat ke Salsa. "Hebat juga kamu kalau marah." Salsa manyun. "Aku nggak marah. Aku cuma malu." Randy menatapnya, lalu dengan nada sedikit merayu berkata, "Kalau malu berarti suka, kan?" Salsa terkejut, menoleh dengan wajah merah padam. Dasar Randy. Ia menepuk bahu Randy, setengah marah, setengah canggung. Senja makin pekat. Dari arah musola sekolah, suara azan maghrib menggema. Burung-burung pulang ke sarang. Randy dan Salsa duduk di pinggir pematang, kaki mereka menjuntai di atas air irigasi yang mengalir. Randy bersandar, menatap langit yang berubah jingga keunguan. "Sal, kalau besok ada yang ganggu kamu lagi, bilang ke aku. Aku nggak bakal diam." Salsa menoleh, matanya berkaca. "Aku percaya. Tapi janji juga, jangan sering berkelahi."
Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Randy tersenyum, menepuk dadanya. Aku janji. Demi teman selamanya. Keduanya menautkan jari kelingking, janji kecil di tepi sawah. Janji yang kelak menjadi pondasi kisah panjang mereka. Angin malam mulai turun, membawa dingin, tapi hati mereka terasa hangat. Bab 3. Tanding. Suara lonceng sekolah menengah pertama berdentang keras, menandai istirahat siang. Panas matahari menekan atap seng kantin sekolah, membuat bau gorengan bercampur debu. Randy duduk di meja panjang, membuka bekal roti isi yang disiapkan ibunya. Dari kejauhan, ia melihat Salsa berjalan ke arah kantin dengan langkah ragu. Seragamnya sederhana, rambutnya dikepang dua, dan di tangannya ada bekal nasi bungkus daun pisang. "Sal, sini duduk," panggil Randy sambil menepuk bangku kosong di sampingnya. Salsa tersenyum kecil, tapi sebelum sempat duduk, suara sinis menyambar. "Ih, masih aja nempel sama Pangeran Padi. Jangan-jangan kamu numpang tenar, ya?" Itu Citra, teman sekelas yang sejak SD menyimpan cemburu. Salsa menunduk, wajahnya memerah. Aku cuma mau makan." Randy menoleh tajam ke Citra. "Citra, cukup. Kalau nggak suka, cari meja lain." Citra mendengus, melipat tangan. "Halah," Randy belain terus. "Padahal belum tentu dia suka sama kamu." Beberapa anak di meja sebelah ikut berbisik-bisik. Randy merasakan panas di tengkuknya, tapi ia menghela napas, menahan diri. Ia tahu, kalau terpancing, masalah bakal panjang. Salsa duduk di sampingnya, menaruh nasi bungkus, dan berbisik lirih. "Nggak apa-apa, aku udah biasa." Randy menggeleng. "Bukan soal biasa atau enggak. Nggak ada yang pantas dihina begitu." Belum sempat suasana reda, Guntur yang kini juga satu sekolah mendekat. Dengan nada menantang, ia berkata keras-keras, Ren. Katanya jagoan? Sini, tanding 1 lawan 1 di lapangan basket. Biar jelas siapa yang paling kuat." Anak-anak langsung bersorak. "Wuh, tanding. Tanding." Randy berdiri. Suaranya datar, tapi penuh tantangan. "Oke, tapi jangan bawa nama Salsa." Salsa kaget, berdiri juga. "Randy, jangan. Jangan bikin ribut lagi." Randy menoleh, tersenyum tipis. "Aku nggak mulai, Sal. Tapi kalau mereka ganggu kamu, aku harus berdiri." Lapangan basket mendadak penuh. Matahari terik, debu beterbangan. Guntur maju dengan gaya sok jago, melempar bola keras ke arah Randy. Bola hampir mengenai wajahnya, tapi Randy menangkapnya dengan tenang. Anak-anak bersorak lebih keras. "Kalau mau main, main bener," kata Randy, nadanya hormat tapi menusuk. Guntur menyeringai. "Oke, kita lihat siapa yang menang." "Kalau aku menang, Salsa duduk sama aku besok." "Deal." Salsa tersentak. "Apa-apaan? Aku bukan barang taruhan." Randy mengepalkan tangan. Matanya menyala. "Kalau gitu, taruhannya harga diri kamu. Kalau kalah, minta maaf di depan semua orang." Pertandingan dimulai. Guntur bermain kasar, sengaja menyikut. Randy tetap tenang, mengandalkan kelincahan dan teknik yang ia pelajari dari latihan bela diri. Bola berpindah cepat. Anak-anak menahan napas setiap kali Randy menghindar dari serangan. Di menit akhir, Randy berhasil mencetak skor dengan lompatan tinggi. Sorak-sorai meledak. Guntur terengah, wajahnya merah padam. "Sudah, Gun," kata Randy, nada suaranya menekan tapi tetap hormat. "Janji itu janji." Guntur menatap sekitar, lalu dengan wajah masam berkata, "Maaf." Suaranya nyaris tak terdengar.
Anak-anak bersorak lagi, sebagian mengejek Guntur. Salsa mendekat, menatap Randy dengan campuran marah dan kagum. Kenapa sih kamu selalu terima tantangan? Aku takut kamu kenapa-kenapa. Randy tersenyum, ada nada rayu dalam kelembutan suaranya. Kalau aku diam, kamu yang bakal disakiti. Dan aku nggak akan biarkan itu. Salsa menunduk, pipinya merah. Terima kasih, Ren. Citra yang sejak tadi menonton, berbisik sinis, dasar drama. Lihat aja, nggak selamanya dia bakal jagain kamu. Namun, sore itu, di bawah terik matahari dan sorakan teman-teman, janji kecil mereka di SD terasa semakin nyata. Ada sesuatu yang tumbuh, masih malu-malu, tapi cukup kuat untuk membuat mereka tetap berjalan bersama. Bersambung bab 4. SMP, mulai ada rasa malu-malu.